Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Katalog Pro, yaitu bersama Product of the Week yang berkolaborasi dengan Peravi. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan mengulas produk dari Kinlong, yaitu Point Fix and Curtain Wall. Hari ini kita kehadiran profesional reviewer dari Polareka Fasadindo, dan kita kehadiran Pak Agus Yaksono dan juga Pak Laurel. Dan Pak Laurel akan membantu kita untuk mereview produk dari Kinlong ini. Dan dari Kinlong sendiri, kita juga kehadiran Pak Adrianus Alma Setiawan di sini. Selamat siang Pak Alma. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak Alma. Oke. Dan mungkin saya ingin menyapa kembali Pak Laurel. Halo. Ya, sudah Pak. Ya, sudah benar ya. Sorry sudah, tadi koneksinya terputus. Ya. Ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Sekali lagi terima kasih sudah bersedia untuk menjadi profesional reviewer di acara ini Pak. Baik Bu. Dan sekali lagi saya akan menyapa Pak Adrianus Alma Setiawan, dan Pak Adrianus ini panggilannya Pak Alma ya Pak? Boleh Pak. Oke. Dan Pak Adrianus ini yang akan mewakili Kinlong, yang akan memberikan paparannya. Dan untuk itu saya kasih kesempatan, waktu dan tempatnya untuk bisa mulai sharing Pak mengenai Kinlong dan juga produk yang akan dibahas. Silakan Pak Adrianus. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini saya mewakili dari Kinlong untuk memaparkan sedikit info tentang barang kami, terutama terkait Point Fix dan Curtain Wall. Dan mungkin nanti ada sedikit paparan soal pengalaman kami di proyek sebelumnya yang sudah selesai. Baik, kalau begitu saya langsung mulai saja. Saya mau memaparkan bahwa memiliki background seperti ini Pak, dari kantor kami di pusat memiliki area bangunan yang lebih dari 600.000 meter persegi, itu yang di kantor pusat kami di China. Dan selain itu kami juga memiliki 40 subsidiaris di berbagai negara, dan secara tingkat penjualan kami ada lebih dari 600 sales dan service-nya, dan untuk karyawannya ada lebih dari 13.000. Dan Kinlong ini sendiri pertama kali dibangun pada tahun 2003 di China, dan mulai masuk di Indonesia sebagai PT itu sekitar 2016, dan sampai sekarang kita sudah memiliki kantor, staf teknisi, dan kita juga sudah memiliki gudang. Untuk kantor kami ada di Spring Hill Kemayoran, untuk gudangnya kami ada di Danukot. Terus untuk bisnis daripada perusahaan kami tidak hanya mencakup yang biasa dikenal oleh orang banyak, yaitu curtain wall system, tapi kami juga ada windows and door, terus ada door control system, railing stainless juga ada, dan berbagai jenis barang yang lainnya. Ini tempat di mana Kinlong memiliki kantor subsidiarisnya dan juga gudang, itu yang warnanya hijau, dan Indonesia salah satu dari negara yang memiliki hal tersebut. Selain itu kita juga ada untuk sales office-nya saja, jadi tidak ada teknisi dan gudang, tetapi ada sales office-nya di beberapa negara lainnya juga. Kemudian untuk Kinlong sendiri sudah tersertifikasi oleh ISO 9001, yaitu mengenai quality management. Kemudian kami juga ada sertifikasi ISO 14001 untuk environmental management system. Kemudian kami di kantor pusat di China juga memiliki laboratorium sendiri, dan untuk laboratorium ini sudah terakreditasi oleh ISO 17025, yaitu tentang General Requirement for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. Jadi selain kami memproduksi, kami juga memiliki lab yang bisa membantu jika klien-klien kami menginginkan adanya pengetesan terhadap barang yang akan mereka beli, seperti itu. Kemudian langsung ke produk kami. Untuk produk utamanya mungkin sudah banyak dikenal, yaitu produk Point Fix.
Untuk point fix kami ada 2 sistem, yang pertama spider system dan plant system. Dan untuk jenisnya masih ada terbagi lagi berdasarkan strukturnya, yaitu untuk struktur baja, struktur fin, dan struktur kabel. Itu untuk yang point fix. Kemudian kami juga ada produk yaitu railing. Terdapat 2 kategori besar. Yang pertama sistem daripada pilar, yang kemudian U-channel. Kemudian kami juga ada produk doors and windows, yaitu untuk profil UPVC dan profil aluminium. Kemudian kami juga memiliki interior produk. Salah satu diantaranya steel door, aksesoris untuk pintu besi, aksesoris untuk pintu kayu, aksesoris untuk pintu kaca, serta aksesoris untuk kamar mandi. Kira-kira untuk Lengkap banget ya Pak ya? Gimana Pak? Sorry. Ya, lengkap banget ya. Itu pilihan dari varian-variannya Pak. Jadi nggak hanya cuma untuk kaca, tapi untuk kebutuhan pelengkap yang lain juga ada ya, kayu juga tadi ada ya Pak ya. Betul Pak, untuk segala jenis material daripada pintu jendela kami ada. Dan sebenarnya kalau misal mau kita paparkan lebih banyak, kalau misal waktunya ada lebih banyak, barang kami sebenarnya lebih banyak lagi Pak. Terutama yang di kantor kami yang di Cina. Nah, cuman beberapa ada yang nggak bisa kita impor ke Indonesia. Jadi paling saya paparkan yang mungkin bisa sampai ke Indonesia dan mungkin masih bisa dibutuhkan di Indonesia, Pak. Oh, Pak, saya jadi ada pertanyaan mengenai tadi paparan Pak Adrian, Pak Alma, Pak. Jadi untuk manufacture sendiri, khusus Indonesia, itu apakah di manufacture di sini atau hanya sebatas assembling aja, Pak? Sejauh ini produksi total di Cina, Pak. Oke. Jadi pabriknya di Cina, kami kantor cabang, hanya ada kantor karyawan kami dan gudang untuk produksi 100% dari Cina, Pak. Oke, baik. Silakan dilanjutkan Pak Alma. Ya, Pak. Kemudian kita juga selain produk utama yang barusan saya paparkan, kemudian saya ada lagi produk-produk tambahan seperti angkur. Produk ini termasuk produk tambahan yang biasanya kita pakai untuk railing biasanya, dan ini sudah mulai dipakai di beberapa proyek di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian ada juga fastener, yaitu head group ataupun baut, kami juga menyediakan. Kemudian ada juga gasket yang dipakai untuk di pinggiran-pinggiran kaca. Kemudian ada juga mohair, mirip-mirip sama gasket, cuma posisinya di tempat yang lain, tempat yang berbeda. Kemudian kami juga ada spacer digunakan untuk kaca insulated, untuk membuat jarak di kaca insulated. Kemudian kami juga memiliki produk ACP, aluminium composite panel. Juga ada temannya ACP, yaitu aluminium panel, atau kadang disebut juga aluminium solid panel. Dan kemudian ada lagi HPC flooring, ini untuk pelapis lantai. Jadi kisarannya produk-produk yang bisa kami tawarkan sebagai produk tambahan seperti ini. Kemudian langsung masuk ke produk of the week sesuai tema hari ini, yaitu kami akan memaparkan tentang struktur kabel. Jadi kalau untuk struktur kabel kami memiliki variasi ukuran yang cukup banyak, sampai untuk proyek termutakhir kami yang sudah kami jalankan yaitu di JIS, Jakarta International Stadium. Di situ sudah menggunakan kabel kami dengan ukuran yang lumayan besar, sekitar 100 mm. Dan di sini saya akan langsung mulai saja memaparkan sedikit banyak soal kabel. Untuk yang pertama, sebelum kita langsung fokus ke kabel, pertama saya mau membandingkan struktur-struktur daripada fasad yang ada atau biasa dipergunakan. Untuk yang pertama ada struktur atau struktur besi, bisa menggunakan baja pipa, baja WF ataupun baja profil lainnya. Untuk struktur ini memiliki keuntungan di mana beban yang terjadi ke struktur bangunan itu relatif kecil karena nanti akan dibandingkan dengan struktur kabel. Dan untuk keunggulan lainnya yaitu bisa digunakan untuk bentang yang relatif lebih panjang dibandingkan struktur yang lain. Cuma untuk steel structure ini juga memiliki kerugian di mana ketika kita menggunakan struktur baja, maka transparansinya akan sedikit terganggu. Dan kemudian untuk kerugian selanjutnya adalah untuk struktur ini sudah sangat sering dipergunakan. Dan untuk pemrosesannya, tingkat kesulitannya relatif rendah dibanding struktur yang lain. Kemudian untuk struktur yang kedua yaitu struktur fin.
struktur fin atau sirip biasa kita sebut. Nah, untuk keuntungannya daripada struktur fin yaitu sama dengan struktur steel, di mana beban yang terjadi ke struktur bangunan itu relatif lebih kecil. Nanti akan lebih ketara ketika sudah kita bandingkan dengan struktur kabel. Kemudian untuk transparansinya ini lebih baik daripada steel structure karena sama-sama menggunakan kaca untuk struktur fasadnya. Cuma untuk kerugiannya adalah karena menggunakan strukturnya adalah kaca itu sendiri dan kaca adalah produk yang cukup rawan untuk hancur, sehingga untuk bentangnya tidak bisa sepanjang daripada struktur baja. Dan untuk fin structure sudah mulai banyak dipergunakan juga. Untuk tingkat kesulitannya termasuk yang menengah, karena memang harus mengerjakan struktur yang agak rawan ya kalau misal waktu pemasangannya agak rawan. Terus kemudian struktur yang ketiga yaitu struktur kabel. Untuk keuntungannya ini memiliki keuntungan di mana transparansinya cukup bagus. Jadi masih sebanding dengan struktur kaca. Kalau misal dibandingkan dengan struktur baja, diameter ataupun ukuran daripada strukturnya dia lebih kecil, oleh karena itu dia lebih baik daripada struktur baja pada aspek transparansi. Kemudian untuk bentangnya dia bisa bentang panjang tergantung dengan sistem yang nantinya akan dipergunakan, karena untuk bentangan kabel bisa kita modifikasi, ada beberapa sub-nya lagi, sub-structure-nya lagi. Kemudian untuk struktur kabel masih jarang. Pertanyaannya kenapa masih jarang? Jawabannya ada di bawahnya. Karena di situ yang pertama ada kekurangannya di mana dia akan memberikan beban yang lebih besar dibandingkan steel structure ataupun fin structure ke struktur bangunannya itu sendiri. Oleh karena itu harus benar-benar untuk bangunan yang memang dari awal didesain untuk kekuatan yang cukup besar. Katakanlah ada sebuah proyek di mana awalnya ingin menggunakan fin structure dan kemudian dirubah menggunakan cable structure. Di situ ada kemungkinan untuk bangunannya itu sendiri tidak mampu untuk menahan beban daripada si kabelnya itu sendiri. Oleh karena itu harus dilakukan perkuatan, itu masih bisa direalisasikan. Cuman kembali lagi untuk cable structure ini memang membutuhkan beban yang besar dikarenakan kabel itu sendiri adalah material yang fleksibel, dan supaya bisa menjadi sebuah struktur, kabel itu harus diberikan namanya pretension force, sehingga ketika sudah diberikan tegangan tarik yang namanya pretension force itu, sehingga kabel itu bisa menjadi kaku dan sanggup menjadi struktur. Oleh karena pretension force yang harus dilakukan sebelum pemasangan fasadnya itu, sehingga tingkat kesulitan daripada penggunaan cable structure ini adalah tingkat kesulitan yang paling tinggi. Oleh karena itu untuk pemasangan dari struktur kabel ini mungkin harus dari aplikator yang berpengalaman ya, karena memang sistemnya lebih rumit dan perlakuannya harus lebih hati-hati. Mungkin seperti PT Polarica yang sudah cukup berpengalaman di bidang fasad, jadi bisa untuk memasang cable structure seperti itu. Ini kayaknya Pak Laurel atau Pak Agus sudah lumayan berpengalaman ya. Mungkin ada pengalaman Pak Laurel mengenai yang steel structure atau fin atau yang cable, Pak? Oh iya, kita tiga-tiganya sih memang sudah pernah kerjain ya Pak ya. Tapi kalau kita biasanya steel structure itu selalu kan dari maincon ya, dari sipil. Fin structure kita punya pengalaman masang glass fin, suspended system seperti itu. Tapi cable structure ini kita juga pengalaman paling kita highlight dengan Kinlong nih Pak. Karena project paling challenging yang kita pernah dapat untuk cable structure ini kita kerjasama dengan Kinlong. Mungkin nanti Pak Alma bakal cerita banyak belakang untuk contoh projectnya Pak. Betul. Tapi menurut saya mungkin kalau untuk yang cable structure akan lebih, kalau dari sisi kita melihat dari sisi arsitektur atau dari sisi tampilan fasadnya ya Pak, itu apakah akan lebih menarik Pak dibandingkan yang fin atau steel gitu ya? Karena kalau kabel kan mungkin kita bisa mainkan pulirnya, atau sekarang mungkin banyak nih kalau kita lihat di fasad-fasad di luar negeri atau di Indonesia juga ada gitu ya, itu malah mengekspos dari struktur kabelnya. Itu apakah banyak tuh Pak ya yang seperti itu Pak Laurel? Ya, kalau menurut saya sih Pak, kalau sudah pakai kabel sayang untuk disembunyikan ya, karena memang kabel itu sangat cocok untuk di highlight jadi elemen arsitekturnya juga gitu. Dan ketimbang menggunakan struktur baja yang
memang udah umum kita lihat ya, biasanya pakai pipa baja atau apa, kabel itu jauh lebih menarik ya lihatnya. Jadi nggak terlalu terlihat stiff gitu ya Pak ya? Yes, betul Pak. Nah, ini mungkin Pak Adrian, Pak Alma ada solusinya nih bagi untuk yang kabel struktur mungkin. Silakan Pak Alma. Untuk struktur kabel sebenarnya untuk struktur kabel itu sendiri ada beberapa jenis lagi ya Pak. Ada mulai dari kabel tunggal, ada kabel ganda, ada juga kabel net. Nah itu memang akan berpengaruh. Cuman dari struktur kabelnya itu sendiri biasanya ukurannya itu tidak terlalu besar kalau untuk fasad-fasad yang hanya 1 lantai atau 2 lantai, dan itu biasanya akan berada di posisi belakang silen, jadi nggak terlalu ketara Pak dibandingkan sama steel yang baja yang kemungkinan ukurannya bisa sampai 4 inci. Kalau misal sampai 4 inci kan cukup besar ya Pak, dibandingkan katakanlah 40 mili dari kabel. 40 mili udah paling besar, udah sangat besar. Jadi perbandingannya lebih kelihatan Pak kalau dilihat dengan steel. Nah biasanya kalau untuk yang kabel struktur tuh ada tambahan aksesorisnya nggak sih Pak, untuk perkuatan mungkin, atau mungkin untuk daya tahannya, apalagi kita ngomongin kalau fasadnya kaca gitu ya atau yang lain, itu kita juga ngomongin windload misalnya, itu apakah bisa menahan itu juga Pak? Iya Pak, memang tujuannya daripada si kabel ini adalah untuk menahan salah satunya windload juga Pak. Pertama menahan beban kacanya sendiri, kemudian menahan beban windload. Karena sudah tidak menggunakan steel yang awalnya mungkin steel digunakan untuk menahan beban angin dan beban sendiri kaca. Nah, sekarang digantikanlah dengan kabel. Memang untuk windload pasti akan tertahan oleh kabel Pak. Karena di situ nanti akan ada yang namanya defleksi daripada si kabel. Nah, defleksi kabel itulah yang nanti akan dikontrol oleh ukuran daripada si kabelnya Pak. Ukuran kabelnya semakin besar, retentionnya akan semakin besar, defleksinya bisa kita kontrol menjadi lebih kecil, semakin lebih kecil, begitu Pak. Oke, wah menarik nih. Nah, silakan mungkin Pak Alma dilanjutkan. Baik. Ya. Ke stop Alma, share screen-annya. Mana? Oke, kalau gitu saya lanjut. Sudah terlihat ya Pak ya? Ya, sudah. Baik. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan sedikit soal fitur soal kabel kami, terutama dari material. Seperti yang ada di tabel, material daripada kabel kami ada 2 jenis. Yang pertama stainless steel 316 dan stainless steel 2205, ataupun yang setara dalam versi castingnya yaitu CD3MN. Kemudian ada juga material untuk fastenernya A4 strip 70 yaitu setara dengan 316. Dan untuk produk kami ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok yang lebih kecil yaitu diameter 8 sampai dengan diameter 30, kemudian ada yang diameter 30 sampai diameter 100 yang paling besarnya. Untuk diameter lebih besar dari 100 tapi bisa kita produksi, tetapi harus by request daripada klien. Jadi masuknya ke custom untuk diameter yang lebih besar dari 100. Nah, kemudian untuk yang pengelompokannya bisa dilihat di gambar, sedikit berbeda dari angkur dan komponen di depannya. Akan saya jelaskan sedikit, terutama yang untuk materialnya. Jadi untuk strand, yaitu kabelnya itu sendiri, untuk materialnya 316 ataupun 2205. Kemudian untuk bagian fastenernya, yaitu untuk yang bagian dalam, yang nantinya akan masuk ke dalam sleeve. Sleeve-nya yaitu plug end ini, plug end with adjuster. Untuk plug end-nya yang langsung connect dengan kabel, sedangkan untuk adjuster-nya adalah yang satu ini. Kemudian untuk anchor-nya yang bagian ujung, yang nanti akan menempel ke plat kuping dan base plate. Materialnya dia CD3MN, ini versi casting untuk stainless steel duplex 2205. Bisa dilihat kalau misal bentuknya seperti ini, cuman untuk penjabarannya kira-kira seperti ini.
Untuk diameter yang lebih kecil, jadi ada 3 komponen di bagian angkur, komponen di bagian kabel, dan komponen di bagian adjusternya, yaitu yang bawah. Untuk yang adjusternya, nanti bentuknya kayak selongsong begitu, dan dari angkur dan kabel seperti baja ulir yang nanti akan dimasukkan ke dalam selongsong. Dan nanti ketika dilakukan penarikan di lapangan, kabelnya ini sendiri akan sedikit memanjang, dan pemanjangannya itu harus difasilitasi oleh adjuster ini, harus diputar sehingga pemanjangannya tetap terjaga, tidak kembali lagi setelah alat hidrolik untuk pretensionnya dilepas. Jadi permainan untuk tensionnya ada di bagian sleeve, adjuster sleeve-nya. Ini untuk yang pertama, untuk yang ukuran kecilnya. Kemudian untuk ukuran yang besarnya, sedikit berbeda sistemnya karena yang tadi ada adjuster sleeve-nya. Kalau yang ini untuk adjusternya ada di bagian fastenernya malah, jadi nggak, bentuknya bukan sleeve. Jadi untuk dari sisi kabel, di dalamnya ada seperti rongga, di sisi angkur juga ada rongganya untuk masuk ketemu dengan si ulir daripada si fastener. Jadi nanti ketika dilakukan pretension, pengejasannya ada di bagian fastenernya. Bedanya ukuran yang besar dan ukuran kecil, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk spesifikasi daripada kabelnya itu sendiri, dikelompokkan juga jadi 2. Di sini ada kabel diameter, lalu ada konfigurasi daripada kawat penyusunnya, bisa dilihat di sini untuk penampang daripada si kawat dan kabelnya. Lalu ini untuk ukuran daripada kawatnya. Terus ini area yang sudah terbentuk ketika sudah terkumpul seperti ini, dan kemudian ini adalah nilai di mana material ini akan hancur ketika ditarik. Nah, nilainya adalah contoh yang paling kecil untuk 8 mili yaitu 45 kN atau sekitar 4,5 ton. Ini untuk kapasitas di mana si kabel ini akan hancur. Nah, untuk pretensionnya biasanya kita ambil sekitar 50% daripada kapasitasnya si kabel. Sehingga minimum beban yang akan terjadi untuk struktur baru pretensionnya aja, belum termasuk beban kaca dan beban fitting, yaitu sekitar 2,25 ton. Ini untuk beban pretensionnya itu sendiri, belum termasuk beban lain. Jadi untuk struktur kabel ini memang harus memiliki struktur bangunan yang kekuatannya cukup besar, karena di sini kita mainnya sudah dalam satuan ton. Pak Almah, saya jadi ada pertanyaan dan mungkin ini akan relate dengan Pak Laurel juga nih. Kalau dari sisi daya tahan itu kan kita ngomongnya udah tontonan ya. Cuman kalau misalnya dari sisi tinggi fasad gitu, mungkin Pak Almah pernah dari Kinlong punya pengalaman gitu Pak, maksimal yang bisa dari sisi high-nya gitu, dari tinggi sebuah fasad kalau kita ngomongin di sebuah high-rise building itu patokannya berapa sih Pak? Atau mungkin sebetulnya masih tidak ada batasan gitu? Baik, maksud saya jawab saja. Kalau misal untuk batasannya sebenarnya agak susah ya Pak untuk menyebutkan batasannya, karena ketika kita ingin strukturnya sepannya untuk bentangnya lebih panjang, kita akan bisa melakukan penguatan entah di bagian struktur atau di sistemnya atau di kabelnya. Untuk sejauh ini yang pernah saya kerjakan bersama dengan tim kami, bersama dengan Polareka juga. Nanti akan saya paparkan di belakang Pak, itu yang di Indonesia ya Pak ya. Di Indonesia yang tidak termasuk stadion. Kalau yang stadion ukurannya sudah lain lagi soalnya. Contoh kayak yang di JIS, yang terakhir di JIS itu menggunakan kabel yang 100 mili. Untuk satu tarikan kabel ada 2 kabel. Itu jadi bentangnya sangat panjang Pak. Tapi itu harus didukung dengan sistem mendukungnya. Tidak bisa sekedar yang kabel begini. Jadi paling begitu Pak. Kalau misal untuk bentang tergantung lagi dengan sistem pendukungnya. Oke. Nah, saya jadi mau tanya juga ke Pak Laurel nih Pak. Kan kalau misalnya kita sebagai konsultan gitu, arsitek ataupun fasad, kita juga akan menilai dari sisi tampilannya juga ya Pak. Nah, kalau balik lagi untuk yang kabel ini gitu Pak. Nah, itu dari segi apakah kabel ini kan mungkin lebih fleksibel gitu. Nah, itu apakah jadi salah satu pertimbangan juga Pak, khusus dari Polareka akhirnya menentukan wah ini
perkuatannya mungkin lebih baik pakai kabel karena lebih fleksibel seperti itu. Atau ada pertimbangan yang lain di sini Pak Loren? Ya, kalau kita sih, kalau misalnya memang orang dengar kabel itu kesannya fleksibel ya, sebuah struktur yang fleksibel. Tapi kenyataannya waktu kita udah pasang Pak kabelnya, itu kabel ketika udah di pretension ya Pak Alma, itu kenceng sekali. Udah kayak kolom cocoran beton Pak. Bapak getuk-getuk juga nggak bergeming gitu ya. Nah jadi in terms of menahan load, ya memang kabel itu lebih banyak movement-nya Pak. Jadi pasti ada defleksi dan pergerakan yang kita harus hitung. Apakah masuk dengan safety kacanya gitu. Jadi kita kan pertimbangan kalau misalnya bicara point fixing dengan kabel, pergerakan kacanya masih ya dalam batas wajar atau enggak defleksinya. Itu juga berbanding dengan tinggi yang tadi Bapak mention. Jadi semakin tinggi defleksinya kan tentu akan semakin besar kalau di dalam fasad gitu ya. Nah ini kayaknya kita nggak sabar pengen dengar cerita antara Kinlong dan juga Polareka nih yang udah berkolaborasi ini. Saya tambahkan deh. Ya silakan Pak Agus. Proyek yang sudah kita kerjakan itu bentangannya sekitar 25 meter. Di mana kalau tidak salah pretensinya itu 50 ton. Bayangin itu. Wow. Jadi struktur atasnya dan struktur bawah ketika ditarik itu harus mampu menahan beban tarikan sebesar 50 ton. Itu hasil perhitungan yang dibuat oleh Kinlong dengan software-nya yang ini. Ya itu tambahan aja. Kalau boleh tahu material fasadnya apa Pak pada saat itu Pak? Kaca kah atau ACP atau yang lain Pak? Kaca Pak. Oh, oke. Wah ini akan menarik nih. Kita akan gali lagi ya lebih dalam dari paparannya Pak Alma nanti. Silakan Pak Alma dilanjutkan. Baik Pak, saya lanjutkan. Langsung masuk ke project experience. Nah, jadi kira-kira hasil akhir daripada proyek yang kami kerjakan bersama dengan Polareka itu seperti ini. Kita langsung mulai saja. Untuk datanya kira-kira seperti ini Pak. Oke. Jadi bisa dilihat untuk aplikatornya adalah PT Polareka, untuk strukturnya adalah kabel, dan untuk fittingnya adalah klem dengan warna custom yaitu warna hitam untuk stainless. Oke, stop di situ Pak sebentar. Ini saya tertarik kalau bilang ngomongin custom warna nih. Berarti dari sisi kabelnya atau pelengkapnya gitu, itu bisa ada custom warna Pak? Atau mungkin ada pilihan warnanya yang sudah disediakan gitu oleh Kinlong? Bisa Pak, kalau untuk custom bisa di request dulu. Nanti kita akan mengecek dengan tim produksi kami apakah warna yang di request itu bisa atau tidak. Oh oke. Wah menarik. Silakan Pak Alman lanjutkan. Siap. Ya, jadi bisa dilihat mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Untuk strukturnya itu sendiri adalah 25 meter untuk struktur fasadnya, dan di situ dibagi menjadi 5 lantai. Bisa dilihat dari gambar potongan yang saya sajikan. Ya, jadi area fasadnya yang sebelah sini 5 lantai dari bawah full sampai atas. Kemudian sebelum lanjut, saya mau menjelaskan sedikit soal tipe struktur daripada si kabel itu. Yang pertama, kabel itu sendiri sebenarnya nggak cuma sekedar satu kabel doang. Jadi untuk yang pertama ada yang satu kabel, contohnya seperti gambar. Kemudian ada juga yang namanya kabel net. Jadi dia hanya menggunakan satu kabel. Untuk satu kabel akan menggunakan satu kabel vertikal pada umumnya. Kemudian untuk yang dua akan dibantu dengan kabel horizontal, tetapi yang utamanya biasanya yang vertikal. Nah, seperti yang tadi sempat ada ditanyakan, soal bentangan yang maksimum daripada struktur fasad, itu juga akan terpengaruh oleh pemilihan daripada tipe struktur kabel ini, Pak. Jadi misal hanya menggunakan kabel tunggal, maka bentangannya akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan bentangan yang menggunakan kabel net. Karena di sini akan dibantu di arah horizontalnya juga. Kaitannya balik lagi dengan defleksi yang akan terjadi. Jadi untuk strukturnya terlebih dahulu ada dua tipe. Ini akan berguna juga di bagian selanjutnya, karena untuk fasad daripada proyek di command center ini yang berada di Mabes AD
yang waktu itu masih dipimpin oleh Jenderal Andika. Kemudian untuk spesifikasinya, untuk dimensinya, untuk lebar total di 5,6 meter, untuk tingginya di 25 meter. Kemudian untuk ukuran panel kacanya sendiri 2,5 kali 1,2 meter, tebalnya 8/8 ataupun 16. Nah, untuk 25 meter ini biasanya akan disarankan untuk menggunakan kabel net karena kaitannya ketika 25 meter nanti akan memiliki defleksi yang besar. Cuma kemudian kita melihat daripada desain daripada kacanya itu sendiri, yaitu bentuknya tidak hanya lurus tapi ada sudutannya berbentuk L. Nah, untuk kabel net ini sendiri dia tidak bisa direalisasikan jika ujung-ujung kacanya tidak bertemu dengan struktur. Karena untuk kabel net, kabel yang horizontalnya itu harus dilakukan pretension juga. Jadi untuk angkurnya harus ketemu dengan struktur. Kalau kacanya berbelok begini, dia tidak bisa bertemu dengan struktur. Oleh karena itu, untuk kabel net ini tidak bisa direalisasikan. Ini yang barusan saya maksud. Untuk kabel net, ujung horizontal yang satu dan yang satunya lagi harus connect dengan struktur. Oleh karena itu, ada dua pilihan untuk proyek ini, yaitu apakah menambahkan kolom di bagian corner ataupun menggunakan kabel tunggal. Cuman setelah kita konfirmasi lebih lanjut, penambahan kolom ini tidak diizinkan, sehingga opsi terakhir adalah menggunakan kabel tunggal. Kemudian langsung masuk ke desainnya. Untuk desain awal, pertama kita mengajukan untuk ukuran 32 mili, waktu itu menggunakan bit load 1,1 kPa. Dan setelah kita coba melakukan perhitungan, defleksi yang terjadi sekitar 97 mm, retentionnya 17 ton, untuk beban ke strukturnya sekitar 20 ton. Kira-kira begini. Cuman di sini ada catatannya lagi. Untuk desain yang pertama ini terdapat 2 balok horizontal untuk membantu menahan defleksi yang terjadi pada struktur. Setelah kita coba ajukan, ternyata tidak diterima. Kami kemudian mencoba mengajukan lagi untuk mengurangi balokan daripada struktur. Sudah mulai kelihatan untuk defleksinya. Defleksinya yang tadinya 97 naik hampir 2 kali lipat. Pak Alma, mungkin saya ingin mengundang Pak Larel lagi atau Pak Agus nih di sini sebagai yang mendesain pada saat itu. Pak Larel, ada pertimbangan tertentu Pak? Apakah memang tadi kalau dari pembahasan di slide sebelumnya kan akhirnya tidak ada penambahan kolom gitu. Apakah pertimbangannya tidak ada penambahan kolom itu dari sisi tampilan atau mungkin ternyata ada pertimbangan lain Pak pada saat itu, Pak Larel, Pak Agus? Ya. Mungkin sedikit cerita dengan background project-nya Pak. Memang project ini sangat diawasi ketat oleh pimpinan TNI AD pada saat itu ya, waktu itu ya. Jadi Bapak Kasat Satuan Angkatan Darat itu yang turun tangan langsung untuk memastikan bahwa project ini benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan beliau atau yang diinginkan secara visualisasi. Jadi dan juga semua tuntutan-tuntutan tidak ada struktur, tidak ada balok dan tidak ada kolom di corner. Ini semua permintaan dari pihak owner gitu. Dalam hal ini ya klien kami lah gitu. Jadi kami ini memang cukup pusing ya dengan semua request ini karena begitu dikasih hitungan bolak-balik ke Palma selalu beberapa kali memang mental terus karena tidak mau ada struktur, tidak mau ada balok tambahan seperti itu. Nah ini kita berusaha keras bagaimana caranya untuk deliver apa yang diinginkan oleh klien supaya semua tampilannya itu bersih dengan bentuk yang sangat challenging, yaitu bentuk corner. Jadi mungkin kalau tadi seperti Pak Alma cerita, kalau bentuknya nggak corner kita gampang karena kita bisa nambah horizontal net. Tapi karena ini corner, nah ini kita harus ekstra kerja keras dalam desainnya gitu. Nah, pada saat pengerjaan bagian cornernya itu berarti akan banyak tambahan perkuatan lagi ya Pak Alma ya? Ya, nanti akan saya lanjutkan Pak pemaparannya untuk itu. Menarik nih, silakan Pak Alma. Baik,
sesuai pemaparan sebelumnya, setelah kita mengajukan 2 desain yang menggunakan balok horizontal dan keduanya sudah ditolak, kemudian muncullah desain yang kita modifikasi seperti ini, bisa dilihat tanpa adanya balok ataupun kolom, tetapi dengan ukuran kabel yang relatif lebih besar. Dan di sini ada 2 jenis kabel, 42 mm untuk area lurus dan 52 mm untuk area yang di pojok. Nah, untuk defleksinya masih cukup besar, yaitu sampai 300 mm, berarti sekitar 30 cm. Dan untuk pretension force-nya itu sendiri ada yang sampai 40 ton untuk di area corner. Jadi seperti yang saya paparkan sebelumnya, semakin besar kabelnya, pretension yang harus diberikan juga akan semakin lebih besar. Ketika pretension yang diberikan semakin besar, beban ke strukturnya juga akan menjadi semakin besar. Seperti yang corner, beban ke strukturnya akan sekitar 50 ton. Dan untuk defleksinya ini sendiri, karena waktu itu ada juga dari orang lift memberikan pertimbangan, yaitu bahwa kabelnya itu tidak boleh terlalu besar dalam hal defleksinya, karena mungkin akan menabrak daripada liftnya itu sendiri. Oleh karena itu, kita kemudian melakukan optimasi daripada desain menjadi seperti ini. Tempat kita ajukan juga untuk desain optimize yang ini, yaitu kabelnya menggunakan 45 untuk semua kabel. Defleksinya sudah bisa kita kontrol di bawah 250, yaitu 237, tetapi jadi ada penambahan balok cantilever di bagian sisi yang kecilnya, di bagian tekukan L-nya. Nah, untuk pretension force-nya bisa kita tekan juga menjadi 31, dan untuk beban strukturnya juga lebih kecil. Tetapi jadinya akan ada struktur balok tambahan walaupun kecil. Dulu kamu pikir mungkin walaupun kecil ini masih bisa diterima. Ternyata kemudian tetap tidak bisa diterima. Ini challenging banget di project-nya nih kayak Pak Laurel ya. Ya, Betul, Pak. Seru ini. Wah. Pasti kayaknya Pak Agus sama Pak Laurel dan Pak Alman nih selalu komunikasi ini gimana cara meyakinkan dan juga cara terbaik untuk akhir pengaplikasian ini ya Pak Agus, Pak Laurel dan Pak Alman ya. betul. Jadi semakin dekat dengan Polareka, Pak. Oke, silakan Pak Alman. Oke, setelah kita bisa mengontrol untuk defleksinya supaya tidak menabrak dengan lift, ternyata masih tetap tidak diterima, kemudian kita melakukan desain yang akhirnya diterima, yaitu meningkatkan ukuran daripada si kabelnya menjadi ukuran 48 mili, tetapi pretension force-nya jadi naik cukup banyak dan beban ke strukturnya juga meningkat cukup drastis. Untuk deflection-nya masih bisa terkontrol di bawah 250 sesuai request daripada orang perwakilan dari lift. Nah, kemudian cerita selanjutnya adalah ketika beban finalnya adalah sekitar 47,5 ton, dikhawatirkan untuk struktur bangunannya tidak cukup kuat untuk menahan. Oleh karena itu, pada waktu itu dilakukan perkuatan dari orang Mencon untuk memperkuat terutama sisi bagian atas sebagaimana mestinya sehingga mampu menahan seukuran 47,5 ton. Setelah ini sudah bisa diterima menggunakan satu kabel, strukturnya sudah oke. Kemudian berlanjut ke cerita selanjutnya. Pak Alma dan Pak Laurel, saya jadi ada pertanyaan. Tadi di beberapa slide sebelumnya Pak Alma kalau nggak salah ada sempat merekomendasikan ada dalam satu pekerjaan itu ada 2 ukuran kabel ya Pak, kalau nggak salah. Oh iya. Nah, itu sebetulnya kenapa direkomendasikan kayak gitu? Apakah mungkin kabel-kabel yang ukuran cukup besar untuk lebih ke perkuatan dan yang kecil itu lebih untuk fleksibilitas, atau memang seperti apa Pak pada saat itu akhirnya direkomendasikan dua ukuran kabel pada saat itu Pak? Iya, jadi kalau misal untuk yang ada satu yang ukurannya lebih besar itu sebenarnya karena dipergunakan di bagian corner ya Pak. Di bagian corner ini karena untuk beban anginnya itu sendiri tidak hanya satu arah, ada dari samping juga, sehingga untuk ukuran kabelnya harus diperbesar sehingga untuk ketika terjadi arah angin yang tidak
pada sisi lebarnya kabel itu masih sanggup untuk menahan. Jadi tujuannya untuk antisipasi di sebelah situ, Pak. Oh, oke. Dan saya jadi ada pertanyaan ke Pak Laurel dan ke Pak Agus nih. Nah, untuk biasanya Pak, kalau untuk kabel ini Pak, untuk perkuatan di fasad gitu, memang apakah dari komunikasikan hanya satu ukuran aja, atau memang biasanya bisa dikombinasi sebetulnya? Mungkin Pak Agus atau Pak Laurel bisa ada masukan Pak untuk kita? Ya, sesuai dengan Pak Alma sampaikan tadi, tergantung kondisi. Misalkan corner itu, kenapa corner tadi lebih besar? Karena memang corner itu selalu mempunyai arah atau beban angin yang lebih gede dibanding daerah-daerah yang flat, gitu. Sehingga dibutuhkan ukuran yang lebih besar untuk corner. Tapi kalau tidak ada corner, saya rasa desainnya bisa disamakan, tidak perlu ada perubahan ukuran. Mungkin Pak Laurel bisa memberikan proses. Iya, betul. Memang sama seperti yang Pak Alma sudah sampaikan sih tadi. Kita sempat eksplor juga ya Pak Alma dengan ada ukuran yang dibedakan seperti itu. Jadi sebetulnya ini balik lagi dari sisi dari sisi site dan juga kita lihat desainnya juga berarti ya Pak Laurel dan Pak Agus ya Pak. Ya, sebetulnya dari penampilan perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Misalkan dari diameter berapa ya, 30 berapa ke 40 berapa, itu kalau penampilan secara tampak kita, saya rasa dengan skala yang tinggi itu tidak terlalu kelihatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Laurel, Pak Agus. Mungkin kita lanjutkan lagi Pak Alma. Ini akan lebih seru nih sepertinya nih. Kayaknya kita penasaran gimana cara pengaplikasian dan waktu pekerjaannya waktu itu. Silakan Pak Alma. Oke, baik Pak. Kami akan melanjutkan untuk desainnya yang kemudian akan berlanjut ke desain daripada si base plate-nya, karena setelah kabelnya siap untuk kapasitasnya, kemudian akan masuk ke bagian desain kabel, desain base plate. Mungkin bisa dilihat di bagian gambaran tengah. Untuk base plate-nya ini sangat besar, sampai 5 cm untuk ketebalannya. Dan untuk pemasangannya ini, untuk ke bagian bawah hanya menggunakan 4 angkur jangkar yang dipergunakan masuk ke dalam pedestal. Sedangkan untuk struktur yang atas menggunakan angkur berbentuk U yang dilingkarkan di baja WF di bagian atasnya. Jadi ini untuk struktur desain yang selanjutnya, yaitu base plate-nya. Kalau misal kita lihat ini untuk base plate yang pada umumnya nggak sampai sebesar ini, 10 ataupun 20 itu sudah cukup besar. Jadi untuk desain yang ini memang sangat spesial. Untuk base plate-nya itu sekitar 5 cm. Untuk melubangi saja pasti sudah terlihat sangat sulit. Bisa ditanyakan dengan Pak Laurel sendiri. Bahkan ini satu base plate ini harus diangkatnya pakai hoist Pak, nggak bisa orang geser. Ya, pasti. Iya Pak, volumenya pasti sangat besar Pak. Kalau misal 5 cm dikali berapa senti nih lebar sama panjangnya, pasti sangat berat. Oke, kemudian sempat ada masalah sedikit waktu itu, yaitu masalah di bagian pengelasan. Ketika desainnya sudah jadi, dicoba dilakukan penarikan seperti gambar yang pertama, kemudian ada kasus sedikit bagian lasasannya itu lepas karena memang tarikannya cukup besar, bertonton, sehingga di sini untuk besinya tidak kalah, besinya masih kuat, cuma las-lasannya yang kalah, sehingga las-lasannya terlepas seperti itu. Dan kemudian langsung ditanggapi dengan baik, dilakukanlah perkuatan seperti gambar yang ketiga. Jadi kayak ada plat stiffener di sisi kiri kanan daripada ear plate atau plat kupingan, sehingga untuk luasan daripada pengelasannya semakin besar dan arah gayanya juga semakin terjangkau untuk area yang lebih besar, tidak hanya terpaku di garis tengah daripada si base plate. Oleh karena itu untuk desain yang ini cukup memadai untuk dilakukan penarikan sesuai kapasitas yang ditentukan di awal tadi. Nah, mungkin saya nambahin dikit Pak di sini, karena di welding design ini sebenarnya desainnya sudah oke Pak, gitu ya. Dari Kinong desain sudah oke base plate-nya.
Dan juga sebenarnya sudah dilakukan pengetesan laboratorium untuk testing full test namanya. Tapi entah kenapa dari total kebutuhan 8 base plate ya Pak ya di sini ya, hanya satu ini yang gagal. Jadi kita juga nggak tahu ya kenapa las-lasannya bisa gagal di yang satu ini. Pada akhirnya waktu itu kami langsung bawa semua base plate-nya itu untuk di retest gitu. Dan contingency act-nya adalah kami nambahin semua perkuatan untuk bikin semua las-lasan areanya itu lebih banyak ya. Itu Pak. Betul. Jadi lebih aman untuk bidang lekat daripada si weldingnya itu sendiri. Oke, kemudian saya lanjutkan. Setelah isu soal baseplate, kemudian ternyata masih ada sedikit isu lagi. Ketika baseplate-nya sudah kuat, dilanjutkan penarikan pretensionnya itu, kemudian ternyata ada di bagian adjustment sleeve daripada kabelnya. Di sini ada videonya, kan sedikit saya tampilkan. Jadi bisa dilihat itu sedang dilakukan pemompaan supaya kabelnya tertarik ke bawah dan dilakukan adjustment di bagian fastenernya. Nah, bisa dilihat sedikit tadi, ketika dilakukan penarikan untuk adjustment, dia tidak bisa bergerak. Jadi di sini bisa kita pastikan bahwa ada stuck di bagian sleeve, di bagian sleeve adjuster dari kabelnya. Nah, untuk isu ini waktu itu sempat kita coba atasin dan akhirnya berhasil dengan melakukan install ulang daripada alatnya, serta kita coba pasang lagi sehingga mengurangi kemungkinan fittingnya miring ataupun pemasangan hidroliknya miring. Kira-kiranya seperti itu untuk masalah stuck di bagian sleeve daripada si kabel. Kemudian ini hasil daripada penggunanya yang sudah jadi. Mungkin agak susah ya untuk melihat secara pribadi ke dalam site-nya karena ini lokasinya di Jakarta di dalam markas besar. Jadi ya ini foto-foto yang bisa kami terima dari Polareka. Berarti pada saat itu Pak Alma, Pak Laurel, dan Pak Agus itu masuk ring satunya Kasat ya berarti ya? Wah iya. Ya, Pak Laurel itu setiap hari apa meeting itu langsung dengan Pak Kasat. Itu jam 7 udah meeting, jam 7 pagi. Jam 7 pagi Pak ya? Ya, betul Pak. Nah ini kalau saya lihat dari desainnya Pak, ini kan ada material tambahan ya untuk fasadnya. Ini apakah ACP atau material lain Pak untuk di fasad ini itu pada saat itu Pak? Kalau yang ini yang Bapak maksud yang wall covering ini ya? Itu kalau di situ pakainya foamy Pak, material sintetis ya. Jadi menyerupai batu gitu ya dalam berbagai macam tekstur. Tapi bahan dasarnya seperti apa ya? Mungkin seperti cetakan resin atau TRC begitu. Dan mereka sudah datang ada warna-warnanya gitu Pak. Nah saya jadi penasaran, berarti kan ini saya relatekan dengan Kinlongnya sendiri Pak. Nah pada saat pengerjaan, pada saat itu mungkin Pak Alma juga, Pak Laura dan Pak Agus bisa cerita juga ke kita gitu. Itu sebetulnya yang didahulukan, apakah memang pekerjaan Kinlongnya atau material yang lain pada saat akhirnya diaplikasikan di proyek ini Pak? Semuanya berbarengan nih Pak, karena proyek ini waktu itu lumayan ketat deadline-nya. Jadi kita harus kerja itu simultan. Jadi kita ngerjain fasad dengan Kinlong yang area lift, yang lain kerjain sipil dan finishing dinding juga jalan terus gitu Pak. Tapi yang pasti dalam hal proyek ini orang lift itu sudah harus selesai 100% sebelum kita masang. Berarti pekerjaan Kinlong ini sebetulnya pekerjaan mengcover untuk fasad dari area lift seperti itu ya, Pak Alma ya? Oke, saya baru relate ya. Karena dari tadi Pak Alma sampaikan ini ada hubungannya juga pekerjaan lift. Ternyata kabelnya ini kabel yang satu ngomongin kabel lift, yang satu kabelnya mengenai fasadnya ya Pak ya? Iya, ini kalau saya tandain dikit Pak. Nah ini area liftnya nih Pak, ada 2 lift kanan kiri. Ya ini setinggi ini tuh lift memang. Oke, wah menarik nih. Jadi maksudnya ketika orang berada di lift naik ke lantai 1 sampai 5 itu tidak terganggu view-nya keluar ke arah depan
Sebetulnya di depan itu ada markas juga, tidak terekspos di sini. Oke, oke. Wah, menarik. Baik, kita kembali lagi ke Pak Alma. Mungkin Pak Alma bisa ada tambahan lagi Pak mengenai paparannya, karena ini agak menarik nih gitu. Karena tadi Pak Laurel sempat sampaikan semuanya harus berjalan gitu kan. Nah, khusus untuk Kinlongnya sendiri, bagaimana tuh Pak akhirnya solusi untuk pekerjaan-pekerjaan ini Pak? Karena akan relate dengan pekerjaan yang lain seperti itu Pak Alma. Iya betul Pak. Terutama untuk produksi dari kabel kami itu memang harus by request. Jadi memang kita tidak ready untuk ukuran kabelnya, nanti akan diproses di pabrik kami. Dari raw material, kemudian dipilin, kemudian di casting ke angkurnya, kemudian baru dikirim ke Indonesia. Kita harus benar-benar on time. Oleh karena itu kita harus mengejar desain. Waktu itu Pak Laura mungkin merasakan untuk kita kejar-kejar untuk desain apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian untuk ukuran openingnya apakah sudah sesuai belum, karena untuk kabel ini ketika sudah diproduksi dia tidak bisa diperpanjang ataupun diperpendek lagi untuk ukurannya, jadi harus sesuai. Makanya waktu itu kita sempat kejar-kejar untuk dari Polareka supaya sudah benar atau belum untuk openingnya. Kalau misalnya sudah benar kita akan lanjut produksi, nah masih ada waktu untuk delivery-nya lagi nanti. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, baiklah, menarik. Cukup ketar-ketir juga melihat schedule delivery-nya pada saat itu. Oke, mungkin kalau dari kami untuk view-nya dari fitting kami seperti ini. Jadi jadi ini klaim kami dan ini klaim yang termasuknya bukan standar, jadi ini by request juga oleh owner. Bentuknya custom, untuk warnanya juga custom. Dan ini perseginya itu 200 kali 200 ya, Pak Alma ya? Iya, Pak. Ukurannya cukup. Nah, untuk klaimnya sendiri sebetulnya corner ini itu juga mempengaruhi custom. ya, Pak? Gimana Pak Agus? Sorry, maaf Pak. Corner itu juga custom. Oh, oke. Sulit juga, cukup. Ini juga. Oke, baik. Tadi saya penasaran yang mengenai klaimnya ini nih, Pak Alma. Ini apakah juga mempengaruhi dari sisi perkuatan mungkin, atau dari sisi fasad atau dari kabelnya sendiri, Pak Alma? Oh, kalau misal untuk custom klaimnya ini sebenarnya lebih ke custom bentuk ya Pak, by request dari owner. Kalau untuk kekuatan nggak terlalu berpengaruh. Struktur daripada si klaimnya bagian belakangnya itu masih sama dengan standar, cuman untuk plat yang akan terlihatnya itu yang di custom Pak. Oh, oke, baik. Wah, menarik nih. Dan untuk klaim ini juga kita perlu koordinasi final untuk ketebalan kaca yang akan dipakai ya Pak Alma ya. Karena itu klaimnya space-nya sudah disesuaikan dengan semua setting block di dalam klaim, sehingga ketika nanti kita install kaca itu harus sudah pas. Gitu, Pak. Iya, betul. Menarik ya. Ternyata cukup complicated dan seru ya pekerjaannya Pak Laurel ya. Iya, Pak. Untung Kinlongnya bisa support ya, Pak. Iya, betul, Pak. Betul. Oke. Baik, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Alma, Pak Laurel, dan Pak Agus? Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Oke, mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu, Pak Laurel dan Pak Agus dan Pak Alma, karena di sini ternyata sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di kolom chat oleh teman-teman partisipan di sini, dan ini akan dibacakan oleh Mbak Ziza. Silakan Mbak Ziza. Iya, terima kasih Mas Bayu, seru juga ya. Saya akan membacakan dari pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan pertama dari Pak Diki, dari Raja ya. Beliau bertanya mengenai TKDN-nya Pak, apakah sudah memenuhi syarat? Silakan Pak. Oh, oke. Baik, kalau untuk TKDN, untuk saat ini kami memang masih melakukan proses untuk supaya bisa di-approve oleh TKDN-nya sesuai dengan lembaga-lembaga terkait seperti itu, Bu. Oke, berarti masih dalam proses ya Pak ya? Jadi Betul. Informasi TKDN nanti Pak Alma boleh menghubungi kembali Pak Diki ya Pak? Siap. Oke, terima kasih Pak Alma dan terima kasih Pak Diki. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Dadan dari Megatika. Beliau bertanya, untuk struktur kabel, apakah butuh sistem struktur lainnya Pak? Dan dengan melihat pretension force yang tontonan,
pasti harus ada struktur lain yang membantu. Struktur apakah yang paling optimum? Silakan Pak. Oke. Tentunya kalau misal untuk struktur kabel harus disupport dengan struktur bangunan yang sangat kuat, Bu, karena memang bebannya bertonton. Jadi bukan support dari struktur fasadnya, tetapi adalah struktur bangunannya itu sendiri harus cukup mumpuni untuk menahan dari berat retention dan berat-berat lainnya, Bu. Seperti itu. Oke. Apa mungkin ya? Baik, saya coba tanyakan kembali ke Pak Dadan. Mungkin Pak Dadan yang mau ditambahkan, silakan Pak. Boleh menyalakan audionya. Selamat siang. Siang Pak Dadan. Selamat siang, Pak. Ya. Pak, pertanyaan saya itu lanjutan ya. Oke. Yang tadi kan kalau direncanakan dari awal seperti itu ya mungkin betul ya. Nah sekarang itu ternyata di tengah-tengah pengen diganti menjadi struktur kabel gitu. Nah itu apakah struktur itu harus bikin lagi struktur baru atau gimana gitu? Karena kalau dilihat misalnya struktur yang ada itu tidak mumpuni untuk menggunakan struktur kabel itu. Apakah yang tadi ya mungkin ada sudah terjawab sebagian, yaitu apakah tambah kolom bantuan yang baru atau gimana gitu Bang? Baik Pak. Jadi kalau misal awalnya sudah ada struktur, kemudian mau diganti fungsi, pertanyaan selanjutnya adalah apakah struktur yang existing itu bisa kita perkuat atau tidak? Kalau misal tidak bisa diperkuat, berarti kita harus membuat struktur baru untuk fasadnya sendiri. Kalau misal masih bisa diperkuat, masih oke untuk kita, misal ukuran kita perbesar ataupun kita tambahin space frame-nya lebih gede, lebih luas, seperti itu Pak. Contohnya kayak yang di Mabes ini sebenarnya awalnya strukturnya hanya balok cantilever di bagian atas. Kemudian dari Mencon dia menambahkan struktur seperti struktur gunungan bangunan rumah Pak. Nah, dia menambahkan struktur itu sehingga strukturnya untuk aliran gayanya itu lari ke belakang. Jadi tidak hanya ke cantilevernya, tapi dilarikan ke belakang ketemu dengan kolom. Seperti itu Pak kira-kira. Oke Pak, ya ngerti deh. Siap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Dadan dan terima kasih Pak Alma penjelasannya. Katalog Pro, dan halaman pertama yang akan ditemukan di Katalog Pro adalah halaman Brand-News namanya. Nah di halaman Brand-News ini adalah halaman di mana kita bisa melihat update informasi dari setiap komunitas atau vendor produk yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro seperti ini. Jadi kita akan bisa menemukan update apa saja yang ada, seperti sesi produk of the week hari ini, terus juga ada beberapa informasi lain mengenai teman-teman vendor produk yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro seperti itu. Dan yang terpenting lagi di bagian Katalog Pro sendiri, seperti yang saya sampaikan, Katalog Pro ini adalah platform digital yang dimana kita bisa mendapatkan data teknis untuk mengambil spesifikasi dari produk tersebut gitu. Dan kita juga akan bisa bikin sebuah dokumen outline spec-nya dengan cara kita masuk ke dalam salah satu kategori, misalnya door, window, and hardware. Nah, di subkategori ini itu akan ada berbagai macam vendor-vendor produk yang bisa kita pilih. Contohnya seperti Kinlong ini. Dan kita tinggal klik saja Kinlong di sini dan akan masuk ke halaman Kinlong. Nah, di sini kita akan bisa tahu Kinlong itu dari mana, kantornya di mana, dan yang terpenting adalah PIC-nya. Jadi kita akan bisa mengenal dan bisa menghubungi langsung PIC dari vendor produk tersebut seperti Kinlong. Jadi tidak hanya mendapatkan nomor telepon aja gitu ya, tapi kita bisa langsung PIC dari brand tersebut kita ketahui. Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Alma, dan juga di sini ada Pak Alfonso dan tim dari Kinlong lainnya. Terima kasih sudah bersedia produknya kita ulas, dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Agus Wicaksono, Pak Laurejan yang sudah mengulas produk dari Kinlong ini. Dan juga tidak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi hadir di acara Product of the Week hari ini. Sampai jumpa di acara Product of the Week minggu depan bersama Alukobon dan juga program-program Katalog Pro lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.